kata kerja dari kata kerja akala yakilu aklan. Kamus-kamus Arab memberikan arti akal secara harfiah dengan beberapa pengertian. Yang pertama itu al-imsak yang berarti menahan, yang kedua itu aribat yang berarti ikatan, lalu al-hijar yang berarti menahan, lalu al-nahi yang berarti melarang, dan man'u yang berarti mencegah. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang yang berakal atau al-akli adalah orang yang mengekang dirinya dan menolak keinginan hawa nafsunya. Nah, sedangkan kolbu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi hati. Namun demikian, hati selain memiliki arti biologis yaitu liver, juga memiliki pengertian sebagai sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia yang dianggap sebagai tempat segala perasaan batin dan tempat menyimpan perasaan. Dari pengertian etimologi tersebut, maka akal dan kolbu disimpulkan memiliki fungsi kognisi dan afeksi, karena keduanya mampu melakukan aktivitas berpikir sekaligus merasa. Kolbu ini diibaratkan sebagai istana, sedangkan akal adalah rajanya, begitu. Lalu yang terakhir, sumber ilmu pengetahuan yang terakhir ini ada indera. Al-Quran ini mengajak manusia untuk menggunakan indera dan akal, baik yang bersifat fisik maupun metafisik, karena indera dan akal saling menyempurnakan. Indera yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Oleh karena itu, manusia harus berupaya memelihara indera mereka dan menggunakannya hanya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri dan agamanya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya, dan janganlah kamu memiliki sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik, terima kasih kepada Sri Andini sebagai rekan penyaji sebelumnya. Selanjutnya, rekan-rekan kita akan Suaranya termute, Fahrul. ya, baik. Apakah sudah jelas? Sudah. Ya, baik, terima kasih, moderator. Ya, rekan-rekan, izin kita lanjutkan. Untuk pembahasan kita kali ini adalah pandangan Islam tentang ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang nampak di layar kaca teman-teman, bahwa ilmu pengetahuan dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberi kemudahan dalam mengenal Tuhannya. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah yang memang berakal. Tidak sedikit dalam Al-Quran dan hadis yang Nabi anjurkan untuk mendorong manusia dalam rangka mempergunakan akalnya dan banyak berpikir guna mengembangkan intelektualnya. Dengan penggunaan akal itulah manusia dapat mengasah intelektual untuk kemudian menimbulkan sikap, kecendekiawanan dan juga kearifan baik terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan maupun terhadap Tuhannya. Nah, rekan-rekan sekalian, hal yang demikian ini perlu kita pahami bahwasanya ada sebuah surah yang salah satunya membuktikan bahwa kita manusia dituntut untuk berpikir dan menggunakan akal. Banyak sekali ayat yang mengatakan ataupun memiliki redaksi, tidakkah kamu berpikir, tidakkah kamu mengetahui, tidakkah kamu memperhatikan, dan ayat-ayat yang demikian adalah sebuah bukti konkret bahwasanya Allah mendorong untuk hambanya berpikir dan mengoptimalkan akal intelektual dalam rangka memahami ilmu untuk mengenal. Coba kita perhatikan salah satu ayat dalam rangka mengenal jati diri manusia. Manusia ini tidak akan bisa kita ketahui ya jika kita tidak melihat ataupun memperhatikan tentang ayat-ayat Allah. Misal pada surat Al-Baqarah ya ayat ke-30 tentang perintah ataupun sebuah berita Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Wa idza akhadha rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yafsidu fiha wa yasfiku dima aw nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di sana Allah mengatakan, ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya dia hendak menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi.
Lantas para malaikat itu bertanya, begitu ya, apakah engkau hendak menjadikan makhluk yang senantiasa membuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi? Sedangkan kami bertasbih dan juga menyucikan namamu, begitu. Tapi Allah menjawab, aku lebih mengetahui daripada apa yang kamu ketahui. Nah, sungguh jika teman-teman melihat redaksi dari ayat ini, banyak sekali kandungan untuk kita memahami tentang informasi ataupun keilmuan, begitu ya, dengan penggunaan akal dan juga sudut pandang yang lain. Nah, sehingga dalam Islam sangat penting untuk kita memiliki ilmu ataupun pandangan pengetahuan, karena jika tidak, kita tidak akan paham tentang kemaksudan, tentang penciptaan, bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita melaksanakan kehidupan. Karena apa? Jika manusia hanya mengikuti hawa nafsu ataupun kebiasaan leluhur terdahulu, maka terjerumuslah manusia pada kesesatan yang nyata. Mungkin itu untuk hal tentang ayatnya. Namun juga jika teman-teman melihat secara historis, perkembangan ilmu pengetahuan dunia itu banyak dibawa oleh Islam. Baik sejak kekhalifahan Abbasiyah, di mana Eropa dan juga kehidupan dunia saat itu secara global dipengaruhi oleh peradaban Islam. Walaupun pada saat nantinya di fase-fase kekhilafahan berikutnya, pusat peradaban dunia di Alexandria, begitu ya, akan dihancurkan oleh Mongol. Dan hal-hal demikian jika kita lihat secara historis, Islam sangat peka untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan juga bahkan teknologi di peradaban dunia. Dan itulah keilmuan dalam dunia keislaman. Itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, pengertian dari islamisasi ilmu pengetahuan ini, menurut Osman Bakar, islamisasi ilmu pengetahuan adalah sebuah program yang berupaya memecahkan masalah-masalah yang timbul karena perjumpaan antara Islam dengan sains modern sebelumnya. Program ini menekankan pada keselarasan antara Islam dan sains modern tentang sejauh mana sains dapat bermanfaat bagi umat Islam. Dari beberapa pendapat tokoh mengenai islamisasi ilmu pengetahuan, dapat disimpulkan bahwa islamisasi ilmu pengetahuan adalah proses pendekatan dan usaha dalam menyatu padukan ilmu pengetahuan yang bersifat Islam, yang di dalamnya masih mempertimbangkan aspek nilai, wahyu, dan alam. Lalu ada sejarah islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan pada dasarnya telah berlangsung sejak permulaan Islam hingga zaman kita sekarang. Wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi secara jelas menegaskan semangat islamisasi ilmu pengetahuan, karena rahman dan rahimnya Allah menuntun manusia untuk mempelajari ilmu Allah melalui ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah, atau melalui wahyu dan alam semesta. Ide yang disampaikan Al-Quran tersebut membawa suatu perubahan radikal dari pemahaman umum bangsa Arab pra-Islam yang menganggap suku dan tradisi kesukuan serta pengalaman empiris sebagai sumber ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Di kancah internasional, gagasan islamisasi ilmu pengetahuan dianggap dipelopori oleh Ismail Raja Al-Faruqi. Padahal Faruqi menggagas teori islamisasi ilmu pengetahuan 10 tahun setelah Naqib Al-Atas, sebagaimana Al-Atas Ismail Raja Al-Faruqi, ilmuwan muslim terkemuka kelahiran Palestina ini, memimpin institusi dan misi dan tujuan terpentingnya adalah menggodok dan mensosialisasikan gagasan islamisasi ilmu pengetahuan. Institusi yang dimaksud ini adalah International Institute of Islamic Thought di Washington DC. Di tingkat nasional, gagasan islamisasi ilmu pengetahuan juga disambut oleh kalangan cendekiawan muslim. Lalu ada tujuan islamisasi ilmu pengetahuan. Menurut Al-Faruqi, tujuan-tujuan islamisasi ilmu pengetahuan itu ada 5. Yang pertama, penguasaan disiplin ilmu modern. Yang kedua itu ada penguasaan warisan Islam. Yang ketiga, penentuan relevansi khusus Islam bagi setiap bidang pengetahuan modern. Yang keempat, pencarian cara-cara untuk menciptakan perpaduan kreatif antara warisan dan pengetahuan modern.
Dan yang kelima ada pengarahan pemikiran Islam ke jalan yang menuntunnya menuju pemenuhan pola ilahiyah dari Allah. Boleh di next. Selanjutnya ada proses islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan ini bisa dilaksanakan dengan dua cara, yakni dengan cara mengislamisasikan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada maupun yang sedang berkembang, serta dengan cara mengilmukan Islam. Oleh Al-Faruqi ini, konsep tersebut dijabarkan dalam 12 langkah sistematis untuk mengislamisasikan ilmu pengetahuan. Ke-12 langkah tersebut yaitu yang pertama, penguasaan disiplin ilmu modern, yang kedua, survei disiplin ilmu, yang ketiga, penguasaan warisan Islam, yang keempat, pendalaman penguasaan warisan Islam, yang kelima, penentuan relevansi khusus antara Islam dengan disiplin-disiplin itu, yang keenam, penilaian kritis terhadap disiplin modern, yang ketujuh, penilaian kritis terhadap warisan Islam, yang kedelapan, survei terhadap masalah-masalah utama yang dihadapi umat, yang kesembilan, survei masalah-masalah kemanusiaan, yang ke-10, analisis dan sintesis kreatif, yang ke-11, menyusun kembali disiplin ilmu modern ke dalam kerangka Islam, dan yang terakhir, menyebarkan pengetahuan Islam. Karya intelektual yang dihasilkan dari langkah-langkah sebelumnya harus digunakan untuk membangun, menerangi, dan memperkaya umat Islam. Boleh di next. Selanjutnya ada implikasi islamisasi ilmu pengetahuan terhadap lembaga pendidikan. Islamisasi ilmu pengetahuan tidak cukup hanya menjadi sebuah kajian. Publikasi dari hasil kajian merupakan langkah dalam menyebarluaskan Islamisasi ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas untuk dikenal. Menyebarluaskan karya-karya disiplin ilmu yang telah diislamisasikan melalui seminar atau dunia pendidikan adalah salah satu upaya agar hasil kajian tidak menjadi hal yang sia-sia. Adapun implikasi islamisasi ilmu pengetahuan terhadap lembaga pendidikan itu ada 3, yaitu yang pertama, implikasi dalam tujuan pendidikan Islam, yakni tujuan pendidikan Islam diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkualitas dalam bidang intelektual, dan yang paling mendasar adalah nilai-nilai moral agama selalu membimbingnya. Yang kedua, implikasi dalam merumuskan kurikulum pendidikan Islam, hendaknya bentuk dan formulasi kurikulum di sini harus mengandung makna dan nuansa nilai-nilai ilahiyah yang tidak mesti dipahami dalam bentuk dikontomis, yakni mengalokasikan pada satu bidang disiplin ilmu yang khusus dalam membahas mengenai masalah nilai. Akan tetapi, proses sosialisasinya bisa didekati dengan muatan semua nilai disiplin ilmu yang diajarkan dengan ruh dan semangat moralitas atau akhlak Islam. Dan yang terakhir, implikasi dalam metode pendidikan Islam, yakni metode pengajaran pendidikan lebih merupakan proses learning atau proses pendidikan daripada hanya proses teaching atau proses pengajaran. Di samping proses intelektuasi, juga proses inkulturasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah memaparkan materinya mengenai Islam dan ilmu pengetahuan. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bapak, bahwa sesi diskusi ini akan terbagi menjadi 3 sesi, di mana setiap sesinya terdapat 3 pertanyaan. Baik, untuk itu saya buka untuk sesi pertama. Silakan untuk yang ingin bertanya bisa mengaktifkan fitur raise hand atau enggak langsung chat di kolom room chat Zoom-nya. Boleh dari kelompok ya, Anissa Kusuma. Suaranya Silakan. terdengar nggak? Ada. Oke, kan tadi kan kelompok tadi bilang kan implementasinya tuh kayak seminar kan tadi kayak seminar pendidikan Islam pendidikan Islam gitu tuh kan. Nah, aku misalkan nih kan kelompok ini tuh kayak membuat seminar, misalkan ini cuman ada kayak gambaran aja ya. Misalkan kalian memberikan seminar nih. Nah, kalian tuh menggunakan kayak penggambaran dari apa yang dimaksud dalam seminar ini sendiri. Nah, apabila apa yang kalian sampaikan dan
apa yang diterima sama pesertanya ini berbeda, cara mengatasi, perspektif kalian cara memperjelas apa yang ternyata salah dalam penangkapan mereka tuh gimana? Gitu. Terima kasih. Jelas nggak pertanyaannya? Ya, dicatat juga ya di kolom chatnya. Oke. Dari kelompok berapa, Nisa? 10. Oke. Boleh lanjut lagi ke Asep. Nanti untuk yang bertanya bisa memperkenalkan diri dan juga kelompoknya ya, dari kelompok berapa. Ya, oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Asep Setiawan dari kelompok 3. Ya, nah, kita apa ya? Kita tahu kita dari SD gitu kan sampai sekarang itu belajar yang namanya ilmu pengetahuan gitu, dan dekat-dekat ini gitu di SMA kita belajar kalau Asep jurusannya IPS, belajar sosiologi, geografi, itu gimana ya? Itu tidak ada proses apa ya? Proses islamisasi di sana gitu. Jadi kita tuh cukup aja belajar seperti itu gitu kan. Meskipun kurikulum itu sudah mewadahi bahwa terintegrasi gitu semuanya. Nah, sampai di perkuliahan ini gitu ada apa ya, materi-materinya itu terkesan liberalis gitu, dan bahkan kita juga secara tidak langsung apa ya, mempelajari gitu ya, menggali ilmu pengetahuan dari barat gitu. Nah, gimana sih cara apa ya, menurut pandangan kelompok gitu, bagaimana cara kita membentengi diri, membatasi diri sehingga kita tuh menganggap bahwa ilmu pengetahuan yang kita punya tuh bukan cuma bekal di dunia gitu, bagaimana kita bagaimana kita bisa mensinkronisasi ilmu pengetahuan yang kita miliki itu, bahwa ini tuh untuk nanti gitu, ini tuh untuk bekal nanti, karena kan orang yang menuntut ilmu tuh apa ya, mulialah gitu kan, bisa dibilang kayak gitu. Jadi kadang kalau kita ya dalam mengerjakan tugas lah gitu kan, kadang suka bahkan lupa untuk sholat duha lah yang kayak gitunya. Nah, itu bagaimana pandangan kelompok untuk mengatasi hal-hal demikian gitu, sehingga kita tuh tidak terlalu sifat keduniawian gitulah. Gimana? Oke, iya jelas ya. Ya, mungkin dicatat juga ya Sep di kolom chatnya, biar nanti dicatat sama notulanya. Siap. Oke, siap. Terima kasih Asep dan Anissa. Dan di sini juga sudah ada ya 2 pertanyaan dari yang ada di kolom chat. Oke, Dera juga di sini udah nanya di kolom chat dan mau raise hand, boleh mungkin biar langsung disampaikan gitu, biar lebih jelas. Ya, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya kepada kelompok ini, bagus sekali ya tadi presentasinya. Dan saya izin bertanya, kan tadi sudah dijelaskan ya, ada hal yang menarik untuk saya gitu ya. Yang pertama itu terkait islamisasi ilmu pengetahuan pada bidang pendidikan. Nah, yang ingin saya tanyakan gitu ya, karena jujur saat ini saya masih bertanya-tanya gitu, gimana sih kondisi islamisasi ilmu pengetahuan pada pendidikan saat ini gitu. Dari kelompok ini bisa dijelaskan gitu ya, gimana contoh dan juga contohnya, karena apa ya, saya ingin contohnya gitu seperti apa biar lebih terbuka juga pikiran sayanya. Dan untuk kondisi saat ini, adakah kritik ataupun saran dari kelompok ataupun dari teman-teman semua terkait islamisasi ilmu pengetahuan yang sudah terjadi saat ini? Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih, Dera. Baik, karena sesi 1 telah terisi oleh 3 pertanyaan, untuk itu kepada kelompok 4, dipersilakan barangkali ingin berdiskusi terlebih dahulu atau bisa langsung menjawab 3 pertanyaan yang ada pada sesi pertama ini. Dipersilakan.
Boleh mungkin Jamal, aku mau nyoba jawab pertanyaan Anissa. Ya, boleh. Silakan, Amara. Iya kan tadi Anissa itu bertanya ya, sebentar. Pertanyaannya itu bila mana kita mengadakan seminar gitu, memberikan seminar agama dan kelompok kalian menggunakan kata-kata yang menggambarkan apa yang kalian sampaikan, akan tetapi apa yang diterima oleh peserta itu cenderung berbeda gitu ya dari yang kita jelaskan. Nah, bagaimana perspektif kelompok kalian dengan cara memperjelas pemahaman yang seharusnya mereka tahu. Nah, sebenarnya mungkin emang perbedaan itu cenderung bakal terjadi gitu ya dimanapun dan kapanpun berada. Karena perbedaan itu merupakan sebuah keniscayaan gitu ya. Berlainan sikap dan pendapat juga seharusnya tidak jadi sekat gitu. Namun ketika kita menyaksikan berbagai macam fenomena sosial yang mengkhawatirkan gitu, karena biasanya banyak caci maki dalam menyikapi perbedaan. Nah, tidak sedikit yang kalap juga hingga menyumpah serapahi dan melaknat sesama muslim. Nah, kita harus berhati-hati dengan caci maki yang kita arahkan kepada sesama. Nah, dalam Islam sendiri, berlainan pendapat itu sebenarnya merupakan hal yang biasa gitu ya, hal yang lumrah sebenarnya. Perbedaan sikap dan pandangan juga memang dari sejak zaman dahulu juga, sejak di kalangan ulama itu udah ada gitu. Nah, sebagai muslim, gimana sih gitu cara kita untuk mengatasi perbedaan atau menyikapi perbedaan tersebut dengan bijak gitu. Yang pertama, kita harus mendahulukan nalar yang sehat ketimbang amarah yang menyesatkan pikiran. Jadi ketika tadi ada perbedaan pemahaman gitu yang ditangkap oleh peserta seminar, kita tetap harus menjaga hati dan ucapan agar tidak menyulut permusuhan. Dan juga kita sesama saudara harusnya saling menjaga. Lalu hormati orang yang mempunyai sikap dan juga pandangan yang berseberangan dengan kita. Kita harus tetap menjaga ucapan maupun tulisan agar tidak melukai hati sesama. Jangan karena berbeda pemahaman dan juga sikap maupun pandangan, akhirnya bisa memutuskan persaudaraan. Jadi berlainan pendapat atau pemahaman itu merupakan sumber permusuhan dan perpecahan. Maka dari itu, kita harus mengingat bahwa setiap orang sudah dikaruniai akal dan pikiran, dan juga sikap dan pendapat orang tidak akan pernah seragam gitu. Dan juga di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman kalau Allah menghendaki niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Jadi sebenarnya cara kita menyikapi dengan bijak adanya perbedaan pemahaman ketika kita menyampaikan dan peserta memahaminya sebagai hal yang berbeda, kita itu menyikapinya harus dengan tenang dan juga berdialoglah dengan baik, dan juga sampaikanlah dan luruskanlah pendapat dengan bijak, bukan dengan cara mengumpat. Karena walaupun terdapat perbedaan pandangan dan pemahaman, kita harus menyikapinya dengan cara bijak. Mungkin itu barangkali ada teman dari kelompok 4 yang ingin menambahkan. Izin menambahkan? Ya. Ya, boleh. Ya, dari pertanyaan yang dari Anissa ini, ya kata Amara ya tadi saya setuju. Lalu sebelum kesalahpahaman itu terjadi, mungkin bisa diminimalisir dengan beberapa tindakan gitu ya teman-teman. Misal dengan si pembicara itu berbicara dengan tenang dan jangan berputar-putar gitu. Terus bicara langsung pada inti. Jadi
Terus bisa juga bisa menggunakan bahasa tubuh gitu agar si lawan bicaranya itu atau si audiensnya itu bisa lebih memahami maksud dari apa yang disampaikan oleh pembicaranya gitu. Karena berbicara dengan normal ini juga agar bisa apa yang disampaikannya itu tersampaikan dengan baik gitu. Jadi si audiens bisa menerima dengan baik gitu apa yang telah disampaikan si pembicara. Mungkin itu sebelum tadi kan Amara sudah menjelaskan gitu bagaimana mengatasinya. Nah, mungkin sebelum hal itu terjadi bisa diminimalisir dengan tindakan-tindakan yang sudah tadi saya sampaikan begitu. Ya, baik, terima kasih sangat luar biasa ya dari Amara dan juga si Andini. Bagaimana untuk Anissa Kusuma, apakah jelas jawabannya? Pada intinya mungkin tadi kan disampaikan sama si Andini gitu ketika menjelaskan cek ya. Maaf ya tadi sinyal gimana, Anissa? Cukup dari aku. Makasih ya buat Amara sama Sri. Cukup paham kok. Oke, siap. Baik, untuk itu masih ada 2 pertanyaan yang belum terjawab pada sesi pertama ini dari Asep dan juga dari Dera. Di mana pertanyaan dari Asep itu bagaimana sih cara kita membatasi diri gitu untuk mengetahui bahwa ilmu pengetahuan itu bukan hanya sekedar kegunaannya itu untuk di dunia saja gitu, tapi jangka panjang gitu. Dan karena terkadang dalam menuntut saya pribadi seringkali mengabaikan hal-hal yang memang disunahkan untuk dilakukan. Dan juga yang dari daerah, ya gimana Fahrul? Ya, paling saya ingin jawab dulu pertanyaan dari Asep ya. Oke, boleh. Ya, baik, terima kasih kepada moderator sudah memberikan kesempatan untuk menjawab. Sebelumnya saya ingin memanjatkan syukur kehadirat Allah karena berkat tolong dan karunia-Nya lah kita dapat bertemu di media Zoom ini. Dan saya menemukan sebuah pertanyaan yang cukup mendasar saya kira, terutama pada konsep mengapa kita diciptakan begitu ya nantinya tuh. Dan memang nantinya berkaitan dengan cara kita menjalani kehidupan. Nah, untuk yang tadi disampaikan oleh Asep, jika saya membaca dari pertanyaan yang tadi disiratkan begitu ya lewat ucapan dan sekarang disuratkan lewat ketikan, justru kita akan melihat tentang keilmuan yang kita miliki di dunia dan hanya akan menjadi sebuah kebermanfaatan di dunia saja. Sedangkan Asep pribadi begitu saat menjalani kehidupan justru kadang mengabaikan hal-hal yang disunahkan dan bersifat ukhrawi begitu ya. Nah, justru begini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu dudukan mengapa kita berilmu. Begitu. Kok kita harus mencari ilmu? Kok kita mempelajari ilmu itu dan untuk apa? Karena saya katakan begini, jika teman-teman membagi ilmu, begitu ya, mengklasifikasi atau mengkategorikan ilmu, kita tidak bisa serta-merta mengatakan jika yang kita pelajari ini adalah ilmu yang positif. Apa yang kita pelajari ini adalah ilmu yang bermanfaat. Itu belum tentu. Bahkan jika ada seseorang yang belajar tentang Quran dan Sunnah, belum tentu pelajarannya itu jadi pahala. Begitupun jika ada seseorang yang belajar tentang narkotika, tentang ilmu perang, ilmu membunuh, itu belum tentu ilmunya untuk kejahatan ataupun dosa dia. Begitu. Karena yang pertama, konsep yang pertama itu innamal a'malu binniyat. Niatnya untuk apa? Karena banyak sekali misionaris ataupun orang-orang yang dari agama sebelah untuk mendakwahi orang Islam, ya, sehingga mereka murtad. Dengan cara apa? Mereka belajar dulu Quran, mereka belajar dulu hadis untuk menjerumuskan umat muslim keluar dari keislamannya. Padahal belajarnya Quran. Tapi tidak sedikit orang-orang yang belajar narkoba, orang-orang yang belajar tentang hal-hal yang cenderung dipandang negatif, itu justru menjadi sebuah wasilah mengobati orang lain.
untuk menyembuhkan orang lain, untuk menolong orang lain. Nah, itu yang pertama. Jadi niatnya mau kemana? Tapi yang akan mendasari, begitu ya, yang akan paling dasar, niatnya ini bukan hanya niat jangka pendek ataupun pada satu langkah. Misal hari ini kan ada beberapa niat ya, ada beberapa rencana dalam kehidupan hari ini. Tapi apakah kita hidup hanya untuk hari ini? Jawabannya adalah tidak. Kita hidup untuk hari ini, di alam ini, dan di alam nanti. Alam nanti itu alam akhirat. Baik di mahsyar, begitu ya, nantinya di kubur, ataupun bahkan di surga. Begitu. Nah, cara berpikir niatnya itu kemana? Sehingga saat kita mendalami sebuah keilmuan, kita punya niatnya jangka panjang. Walaupun ada jangka pendeknya, misal kita belajar ekonomi untuk jadi guru SMA. Begitu ya. Tapi niat jangka panjangnya kan untuk mendidik para siswa agar memiliki akhlakul karimah dan juga pemahaman yang baik tentang ekonomi Islam, misalnya seperti itu. Itu niat jangka panjang yang akan terbawa sampai kepada akhirat. Sehingga di saat kita menemukan sebuah kondisi di mana kita belajar keilmuan, apakah ilmu ini yang kita pelajari hanya akan jadi bekal kita di dunia? Oh ya, itu terserah rekan-rekan. Niatnya untuk sampai mana begitu. Kalau misalnya untuk sampai di dunia ya itu hak teman-teman. Ingin bermanfaatnya hanya di dunia itu hak teman-teman. Bahkan yang belajar di pesantren belum tentu ilmunya sampai ke akhirat. Begitu kan? Karena yang saya tadi sampaikan, ada ilmu yang keislaman membawakannya ke neraka karena digunakannya untuk menjerumuskan muslim yang lain. Nah, perlu dilihat pada Quran surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadanya. Jadi dasar mengapa manusia diciptakan ya memang hanya untuk beribadah. Sehingga jika teman-teman kita semua, saya pribadi memiliki ilmu, belajar di universitas, belajar di luar, namun dengan keilmuan yang didapat tidak menjadikan kita optimal untuk belajar beribadah pada Allah, ilmunya akan sia-sia. Mungkin hanya bermanfaat di dunia, tapi tidak sampai di akhirat. Bahkan jika sampai di akhirat, akan menjadi kecelakaan untuk kita, bukan kenikmatan. Sehingga jika tadi saya lihat pertanyaan dari Asep, kita dudukkan dulu hidup kita ini mau sampai mana kebermanfaatannya. Profit yang ingin kita dapat itu profit dari duniawi saja atau sama ukhrawi. Karena di Islam pun tidak membatasi teman-teman untuk bermanfaat di dunia. Tidak membatasi untuk menjadi orang kaya, orang sukses. Justru harus ya. Umat Islam punya kekayaan finansial, punya fasilitas yang modern begitu ya, keilmuan yang tinggi itu harus agar dapat membantu muslim yang lain. Innamal amalu binniyat. Niatnya mau dikemanakan. Sehingga jika niatnya sudah jelas, tujuannya sudah matang begitu ya, ditargetkan, kesehariannya pun akan mendukung. Karena seseorang akan menunjukkan sebuah upayanya tergantung targetnya. Saya katakan begini, jika kita punya target untuk menulis misalkan 10 halaman, itu upayanya hanya untuk 10 halaman. Tapi kalau kita punya niat untuk menulis 100 halaman, pada waktu yang sama, misalnya dikasih waktu 1 jam, itu upayanya berbeda. Lebih besar, lebih keras, lebih gigih. Termasuk dengan rekan-rekan yang hanya punya tujuannya di dunia, upayanya segitu gitu. Tapi kalau yang ingin ke akhirat gitu kan, profit dan keuntungannya, upayanya berbeda. Dan langkah kesehariannya pun pasti berbeda. Semoga itu dapat memberikan gambaran kepada Asep dan rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Fahrul atas jawabannya sangat luar biasa. Bagaimana Asep? Apakah jelas? Ya, jelas. Terima kasih banyak Fahrul Dena atas jawabannya. Dapat dipahami. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Asep. Baik, untuk kelompok 4 masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab di sesi pertama ini dari Dera. Bagaimana kondisi islamisasi ilmu pengetahuan pada pendidikan saat ini? Dan tolong untuk diberikan contoh islamisasi tersebut. Itu adakah kritik ataupun saran untuk islamisasi ilmu pengetahuan pada saat ini? Baik, barangkali dari kelompok 4, dari Konita, Sri Andini, Amara, atau Fahrul, ada yang ingin menjawab dari pertanyaan Dera? Dipersilahkan.
boleh Jamal mau nyoba jawab pertanyaan yang dari Dera? Oke, silakan Amara. Ya, kan tadi Dera nanya ya, bagaimana kondisi islamisasi ilmu pengetahuan pada pendidikan saat ini dan juga berikan contoh islamisasi tersebut. Adakah kritik ataupun saran untuk islamisasi ilmu pengetahuan saat ini? Nah, kalau kondisinya gitu ya, kondisi islamisasi ilmu pengetahuan pada pendidikan saat ini itu sebenarnya bisa kita lihat gitu ya dari zaman kita SD sampai sekarang kita kuliah pun gitu ya, kita mengampu di perkuliahan di UPI sendiri ada gitu ya mata kuliah pendidikan agama Islam gitu, dan sampai sekarang kita udah semester 6 kita mengampu pendidikan seminar pendidikan agama Islam. Dan juga dari zaman kita kecil gitu, dari sekolah dasar terus SMP sampai SMA pun diselipi gitu ilmu-ilmu keislaman dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi contoh islamisasi islamisasi ilmu pengetahuan pada pendidikan saat ini bisa kita lihat gitu dari dulu juga gitu emang udah ada gitu. Dan juga apakah ada kritik gitu ataupun saran untuk islamisasi ilmu pengetahuan saat ini. Nah, mungkin yang dari pandangan saya sendiri gitu ya, ngelihat islamisasi ilmu pengetahuan pada pendidikan saat ini, kebanyakan gitu ya, siswa maupun mahasiswa gitu, mereka hanya sekedar mempelajari saja gitu, dan juga sekedar memenuhi standar yang memang udah ditetapkan gitu sama sekolah, sama pendidikan perguruan tinggi gitu, yang mana di dalamnya diselipi mata pelajaran ataupun mata kuliah pendidikan agama Islam, yang mana mereka hanya sekedar mempelajari apa yang guru mereka sampaikan gitu mengenai nilai-nilai keislaman, tapi kurang mengamalkan dan mengaplikasikan nilai-nilai keislaman tersebut di dalam kehidupan kesehariannya gitu. Kan banyak, misalnya kita udah tahu ya di zaman yang saat ini gitu ya, misal dari contoh terkecil aja gitu ya, kan kayak gibah misalnya ya, kan dalam ilmu keislaman itu gibah itu sesuatu yang emang tidak diperbolehkan gitu ya. Ya tidak diperbolehkan, kan sama saja seperti memakan bangkai saudaranya sendiri gitu. Kan itu berarti dosanya besar sekali gitu ya. Namun anak-anak pada saat ini sepertinya sudah istilahnya sudah terbiasa, dan kayaknya ada yang kurang gitu kalau misalnya nongkrong tanpa gibah gitu. Jadi menurut saya gitu ya, kritik ataupun saran untuk islamisasi ilmu pengetahuan saat ini, yang mana mereka itu kita juga ya, ini juga refleksian kita sebagai mahasiswa gitu ya, yang masih banyak kurangnya gitu ya, yang mana kita jangan sampai hanya mempelajari saja tapi lupa untuk mengaplikasikan dan mengamalkan ilmu-ilmu pendidikan agama Islam yang telah diajarkan oleh guru-guru kita gitu, oleh dosen-dosen kita. Jadi kita juga harus sejalan gitu antara hal yang kita pelajari dan juga hal yang kita aplikasikan dan amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu sih kalau menurut saya pandangan. Oke, baik. Terima kasih Amara. Barangkali dari Dera ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu atau sudah cukup, atau mungkin dari teman-teman kelompok 4 ada yang ingin menambahkan jawaban yang tadi dari Amara. Ya, mungkin boleh ditanya dulu ke Deranya kalau misalnya sudah cukup, ya cukup. Kalau misalnya butuh tambahan nanti saya tambahkan begitu. Oke. Silakan kalau Bagaimana, Dera? Dera mau menambahkan boleh. Yang tadi juga sebenarnya sudah cukup, tetapi Oh ya, kalau sudah Dera cukup, sudah cukup. Ya. coba gimana menurut Dana sendiri? Ya baik, terima kasih ya teman-teman. Nah kalau misalkan tadi ya yang ditanyakan Dera, Dera juga ambil ini ya, ambil tentang redaksinya itu tentang liberalisasi pendidikan nggak sih tadi? Iya, oke. Nah, betul ya yang tadi disampaikan bahwa kurikulum yang kita temui acap kali bersifat liberalis, karena memang jika saya perlu sampaikan fakta pada pendidikan dan juga kurikulum di Indonesia, itu telah disekulerisasi atau dipisahkan antara kehidupan langit dan juga kehidupan bumi, antara agama dan juga kehidupan bernegara ataupun bermasyarakat begitu ya.
Itulah yang namanya sekularisasi. Jadi jika ditanyakan mengapa sih kita kondisi sekarang begitu ya keilmuannya tidak optimal islamisasinya, karena memang sedang pada kondisi yang kurikulumnya pun sekuler begitu, dipisahkan antara pelajaran agama dengan pelajaran lainnya. Seharusnya kan sinergis. Di saat kita mempelajari pembelajaran yang satu itu dikaitkan begitu ya nilai-nilai keislaman di dalamnya. Justru kalau misalkan diminta contoh, begitu ya, diminta contoh, dosen-dosen di prodi pendidikan ekonomi itu sudah menerapkan islamisasi dari pendidikan kita, walaupun kan tidak ada kata Islam dalam prodi pendidikan ekonomi, tapi alhamdulillah karunia Allah nih ya, ibu bapak dosen kita itu mengislamisasikan mata pelajaran ataupun mata perkuliahan yang kita ambil. Contoh di saat koperasi oleh Bapak Fazar waktu itu tentang manajemen keuangan koperasi disampaikan, ini Bapak hanya harus menyampaikan apa yang perlu disampaikan sesuai dengan materi. Tapi hati kecil Bapak tidak setuju dengan adanya sistem bunga, begitu ya, sistem simpan pinjam dengan tambahan biaya dan hal-hal yang demikian. Dan tidak hanya satu dosen, banyak dosen kita yang mengatakan yang baiknya begini, begitu ya, yang secara ilmu liberal begini, yang Islamnya begini, yang konvensional begini, begitu. Jadi islamisasi pendidikan ini memang bertahap, tapi jika kita melihat islamisasi dalam bidang ekonomi sudah nampak di Indonesia. Dulu orang-orang di negeri kita pesimis melihat adanya bank syariah. Bank syariah, ya sama saja nanti bunga juga, riba juga. Padahal para ekonom yang sudah tahu jangka panjangnya seperti apa, melihat ada perbedaan dan juga spesialisasi di bank syariah. Sehingga syariahnya BRI, syariahnya Mandiri, syariahnya BJB itu di merger jadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Itu salah satu contoh islamisasi pada wawasan pendidikan ataupun keilmuan khusus di bidang ekonomi. Dan kalau misalnya di perkuliahan kita sering melihat hal itu. Mungkin kalau misalkan ada saran, ya ambillah para pemimpin yang jelas mereka itu punya landasan keagamaan, karena sepatutnya seorang umaro itu adalah ulama. Orang yang memimpin suatu negeri adalah orang yang berilmu dengan agama yang hak, begitu ya. Dan kurikulumnya itu pun tidak akan sesekuler ini kalau misalnya menteri dan para kabinetnya punya wawasan keislaman yang baik. Begitu. Oke, apakah sudah cukup? Ya, sudah Monggo, cukup. karena tidak Terima juga- kasih. Terima kasih banyak Oke. kepada Amara dan juga Farudena. Dapat saya simpulkan gitu ya bahwa memang untuk saat ini kondisinya masih belum terlalu baik ya. Maka dari itu ini juga PR juga mungkin ya untuk kita semua selaku yang mudah-mudahan kita nanti bisa dapat menjadi guru gitu ya. Kita juga sambil apa ya mengislamisasikan seperti yang tadi Fahrul Dena sampaikan bahwa dosen-dosen kita itu sudah sangat peduli sekali gitu ya terkait islamisasi ilmu pengetahuan ini. Nah, maka dari itu alangkah baiknya mungkin ya kita juga ikut untuk berpartisipasi dan mengaplikasikannya gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak untuk teman-teman kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih tadi kepada Amara dan juga Fahrul atas jawabannya dan juga terima kasih kepada Dera. Oke, baik, karena sesi diskusi pertama telah selesai dan juga tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang hebat, gitu luar biasa dari Asep, dari Anissa dan juga dari Dera, dan tadi jawaban-jawaban yang luar biasa juga dari kelompok 4. Kita lanjutkan lagi ke sesi diskusi kedua dengan 3 orang penanya. Di sini sudah ada yang raise hand dan sebelumnya juga tadi sudah ada pertanyaan di kolom chat atas nama Husnul Khotimah. Oke, pertanyaannya dari Husnul adalah faktor apa saja yang melatar belakangi munculnya gagasan islamisasi ilmu pengetahuan? Oke, mungkin bisa didiskusikan terlebih dahulu oleh kelompok 4 sambil menunggu diskusi. Saya persilahkan kepada Desra untuk bertanya.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destra Arifandi dari kelompok 1, izin bertanya begitu ya, terkait dengan Islam dan ilmu pengetahuan gitu. Mengapa gitu pada zaman dahulu itu bisa muncul ilmuwan-ilmuwan hebat gitu seperti Al-Khawarizmi dan lain-lain gitu. Nah, namun kenapa sekarang dunia Islam ini seperti tidak ada kemajuan lagi begitu ya, baik dari segi ilmu pengetahuan, ilmuwan-ilmuwan terbaru dari Islam maupun teknologinya. Mungkin itu Jamal. Oke, baik. Mungkin sedikit menyambung juga ya pertanyaan dari Husnul tadi terkait dengan yang melatar belakangi munculnya gagasan Islamisasi dan juga mungkin para ilmuwan-ilmuwan Islam gitu pada zaman dahulu, sementara pada saat ini seperti tidak ada kemajuan gitu, apa yang melatar belakanginya. Oke, baik. Mungkin dicatat juga ya di kolom chatnya agar lebih jelas. Boleh untuk satu orang penanya lagi di sesi diskusi kedua ini. Oke, di sini sudah ada di kolom chat dari Tiara Maharani, kelompok 10, izin bertanya kepada kelompok 4. Hal apa yang menjadi tantangan Islamisasi ilmu pengetahuan? Baik, untuk itu sesi diskusi kedua saya tutup karena sudah terisi 3 pertanyaan, yaitu dari Husnul Khotimah, dari Destra Arifandi, dan juga dari Tiara Maharani. Untuk itu saya persilakan kepada kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari 3 orang ini. Baik, Jamal mau jawab pertanyaan Husnul. Ya, boleh dipersilakan, Konita. Nah, jadi pertanyaannya kan faktor apa saja yang melatar belakangi munculnya gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, sejak tahun 1970-an itu hingga saat ini gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan itu ramai dibicarakan oleh para ilmuwan muslim. Menurut Syed Farid Al-Atas, gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan ini muncul karena adanya dua hal, yaitu dunia Islam tidak memiliki tradisi ilmu sosial yang berkembang sejaman dengan ilmu-ilmu lainnya seperti filsafat, fikih, tasawuf, dan ilmu-ilmu kalam. Dan yang kedua itu ilmu-ilmu sosial yang berkembang di kalangan masyarakat Islam belum mampu menunjukkan kemampuannya dalam berbagai masalah sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi sebagian besar dunia yang sedang berkembang, termasuk dunia Islam sendiri. Nah, karena dua hal tersebut, maka para ilmuwan muslim itu berencana atau bersama-sama untuk mendirikan Islamisasi ilmu pengetahuan agar Islam di dunia itu bisa berkembang secara baik gitu. Mungkin cukup sekian. Oke, siap. Terima kasih, Konita. Dari kelompok 4, ada yang ingin menambahkan? Dari Husnul sendiri, bagaimana, apakah jawaban dari Konita cukup jelas? Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali terkait dengan jawaban yang sudah disampaikan oleh Konita? Oke, cukup jelas. Kalau gitu, terima kasih buat Husnul atas pertanyaannya dan juga Konita atas jawabannya. Baik, di sini masih ada 2 pertanyaan, yaitu dari Destra dan juga dari Tiara Maharani. Halo, izin menjawab pertanyaan dari Tiara ya. Oke, boleh dipersilakan, Andini. Tadi itu pertanyaannya, hal apa yang menjadi tantangan Islamisasi ilmu pengetahuan?
Nah, di sini tadi saya menemukan bahwa al-atas nih menyatakan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi oleh umat Islam pada zaman ini adalah tantangan pengetahuan. Nah, tantangan pengetahuan ini bukan dalam bentuk kebodohan, tetapi pengetahuan yang dipahamkan dan disebarkan ke seluruh dunia oleh peradaban Barat. Nah, menurut Al-Faruqi ini bahwa sistem pendidikan Islam telah dicetak dalam sebuah karikatur Barat, sehingga ia dipandang sebagai penderitaan yang dialami umat. Nah, dilihat dari keprihatinan itu, sebagai pemikir Muslim menggagas Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai upaya untuk menetralisir pengaruh sains Barat modern, sekaligus menjadikan Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan membersihkan pemikiran-pemikiran Muslim dari pengaruh negatif kaidah-kaidah berpikir ala sains modern. Begitu. Mungkin dari yang lain mau ditambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Sri Andini. Bagaimana dari kelompok 4? Adakah yang ingin menambahkan jawaban dari Andini terkait pertanyaan Tiara mengenai tantangan Islamisasi ilmu pengetahuan gitu pada saat ini? Boleh Jamal, aku mau nambahin. Ya, boleh Amara, silahkan. Ya, jadi ini dapat sumber juga ya, dapat referensi dari majalah pemikiran dan peradaban Islamia. Nah, di sini dijelaskan bahwa sebenarnya tantangan paling besar saat ini dalam kelanjutan proses Islamisasi ilmu adalah komitmen sarjana dan institusi pendidikan Islam itu sendiri. Dan juga tantangan lainnya adalah tantangan globalisasi yang ditimbulkan oleh kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi yang sungguh memusingkan gitu. Karena ilmu di masa kini sering dianggap sebagai komoditi yang boleh dijual belikan, dan sebagai dampaknya universitas menumpukan perhatian kepada ilmu yang berupaya meraih uang bersesuaian dengan ekonomi. Akibatnya konsep ilmu pun sudah berubah dan juga mengenal halik kembali kepada kemahiran. Begitu juga konsep universitas berubah menjadi pabrik pengeluaran tenaga kerja dan bukan pusat percambahan ide-ide murni dan besar. Dan menurut Al-Atas, tantangan terbesar terhadap gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan itu sendiri timbul dari golongan umat Islam itu sendiri. Dan tantangan keduanya adalah kedangkalan umat Islam terhadap agamanya sendiri. Dan menurut golongan intelektual Islam sendiri tidak memahami Islam dengan sebaiknya. Mungkin itu tambahan dari aku. Oke, baik Amara, terima kasih. Bagaimana untuk Tiara? Apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah jelas, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah menjawab ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Tiara dan juga Amara dan Sri Andini. Baik, untuk sesi kedua ini masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab, yaitu dari Destra dari kelompok 4. Persilakan untuk menjawabnya. Dengan pertanyaannya yaitu terkait dengan Islam dan ilmu pengetahuan, mengapa pada zaman dahulu bisa muncul ilmuwan-ilmuwan Islam hebat? Namun mengapa sekarang dunia Islam seperti tidak ada kemajuan lagi begitu, baik mengenai ilmu pengetahuan atau yang lainnya, kemudian ilmuwan-ilmuwan terbaru dari Islam maupun teknologinya. Ya, boleh izin saya jawab ya? Ya, dipersilakan Fahrul. Ya, baik, terima kasih kepada moderator. Sangat luar biasa pertanyaan yang disampaikan oleh Destra. Jika tadi saya sampaikan pada pandangan umat Islam atau din Islam terhadap ilmu pengetahuan, saya juga mengambil sebuah kondisi historis di mana pada saat kekhalifahan Abbasiyah itu terjadi sebuah revolusi dunia dengan pendidikan dan kemajuan peradaban dan juga teknologi oleh umat Islam. Begitu ya. Nah, salah satu contoh tokoh yang tadi diambil adalah Al-Khawarizmi. Dan perlu saya sampaikan, Al-Khawarizmi adalah orang yang hidup pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Jadi seiring begitu ya dengan yang saya sampaikan. Tapi perlu ada tambahan bahwa bukan hanya Al-Khawarizmi, tapi ilmuwan-ilmuwan Muslim yang terkenal dan rekan-rekan suka temui di buku seperti Ibnu Sina, Al-Kindi,
ataupun ilmuwan lainnya, itu mereka hidup pada zaman kekhalifahan baik di Abbasiyah ataupun nanti pas Muawiyah begitu ya. Ya, betul, Umayyah oleh turunan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, rekan-rekan perlu kita tahu bahwa jika kita bertanya mengapa pada saat itu banyak sekali ilmuwan muslim yang produktif begitu ya, karyanya banyak terpakai sampai saat ini, bahkan ilmu kedokteran modern masih menggunakan buku yang dibuat oleh Ibnu Sina, itu karena pada rezim saat itu Islam menguasai dunia sebagai negara adidaya, sebagai kekuasaan terbesar dunia, sehingga orang-orang ataupun sumber daya manusia yang ada di sana itu mereka mendapatkan pendidikan yang terjamin di bawah naungan kekuasaan Islam. Dan di saat ada sebuah negeri ataupun daratan, darnya itu dikuasai oleh Islam dengan hukum Islam yang berlaku di sana, maka banyak sekali syariat Islam yang berlaku secara menyeluruh begitu ya, secara kafah. Dan itu membuat sumber daya manusia yang ada di sana terdidik dengan pendidikan Islam yang murni. Seperti kalau yang tadi dikatakan Al-Khawarizmi dan hal-hal setara dengannya begitu ya, tokoh-tokoh yang setara. Mereka itu sebelum belajar ilmu, belajar dulu adab. Belajar tentang adab, belajar tentang Quran, belajar tentang sholat. 3 itu, atau antara 2, tentang sholat dan juga tentang adab. Tapi saya pastikan mereka adalah para hafiz. Mereka adalah orang-orang yang belajar tentang Quran. Mereka adalah orang-orang yang belajar tentang sunnah dan juga belajar tentang sholat ataupun sebuah upaya untuk mengabdikan diri pada Allah. Karena apa? Lingkungannya mendukung. Lingkungannya mendukung kekuasaan Islam, hukum Islam berlaku, masyarakatnya juga Muslim yang baik, begitu kan? Dan pengajaran juga sangat luar biasa. Sehingga SDM dari kecilnya dididik, begitu ya. SDM dididik Islam, nilai keislamannya tumbuh dengan subur, lalu mereka punya karya, mereka punya profesi yang menjanjikan, kapasitasnya tinggi, itu membuat mereka mudah untuk dipublikasikan ke dunia luar, begitu ya, ke negara-negara di luar negara Islam tadi. Jadi akan mudah terkenalnya begitu karena peradabannya sangat maju. Nah, kondisi saat ini bagaimana? Apakah sekarang di tahun 2022 ada negara Islam? Saya katakan tidak ada, karena Arab Saudi sendiri bukan negara Islam. Itu negara monarki Arab yang kebetulan ada 2 kota suci Islam, begitu ya. Apakah yang sekarang Afghanistan oleh teman-teman apa? Ya itu ya. Apakah itu negara Islam? Allahu alam, begitu. Apakah hukum Islam yang berlaku di sana? Apakah sumber daya manusianya bisa subur dengan kehidupan Islam, dengan hukum Islam yang berlaku, dengan lingkungan Muslim yang memadai, begitu. Karena apa? Kondisi global dunia saat ini tidak dikuasai Islam kan? Dikuasainya oleh kapitalis dan liberalis. Amerika ataupun komunis Tiongkok, Cina. Sehingga yang terkenal siapa? Ya ilmuwan Tiongkok, ilmuwan dari Amerika, ilmuwan dari Rusia. Ya pada saat itu kekhalifahan Abbasiyah dan Umayyah ya kekuatan dunia, sehingga tokoh-tokohnya melejit ke langit begitu kan, bisa terkenal dengan kapasitas yang tadi keislamannya dijaga. Kalau sekarang ya para ilmuwan sekuler, para cendekiawan liberal, para pemikir ateis begitu yang maju, karena negaranya pun kan negara-negara liberal yang saat ini berkuasa secara adidaya begitu. Sehingga jika sekarang ditanya kemana ilmuwan Muslim sekarang, ada 2 faktornya. Yang pertama, kalau misalnya memang mereka tidak terdidik begitu ya, tidak ada ghirah Islam, tidak ada tersirgoh jiwanya, tidak dibersihkan oleh Islam, menjadi ilmuwan terkenal tapi ateis begitu. Ilmuwan terkenal tapi liberal. Atau yang kedua, tersirgoh jiwanya terbersihkan oleh Islam, dididik di lingkungan Islam dari kecil pesantren, hafiz, tapi tidak terkenal gitu. Dan itu bisa ditelusuri oleh teman-teman di internet. Banyak kok ilmuwan Islam gitu ya, ilmuwan Muslim dengan keislaman yang baik, mukmin yang baik juga, tapi tidak terkenal. Ya karena kan rezimnya bukan rezim Islam gitu yang berkuasa, tapi rezim liberal. Sehingga antara 2 tadi, kapasitasnya bagus, terkenal, dia liberal,
keislamannya bagus tapi tidak terkenal gitu. Jadi ya itu kalau misalnya masalah tokoh yang muncul ataupun mencuat di dunia pada saat ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Fahrul. Bagaimana dari kelompok 4 barangkali ada yang ingin menambahkan? Atau dari Destanya gitu, apakah sudah cukup? Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali gitu terkait apa yang sudah disampaikan oleh Fahrul tadi? Sudah cukup ini sih, sudah cukup jelas, sangat jelas malah. Terima kasih Farul. Oke, baik. Kalau gitu alhamdulillah ya. Ya, untuk sesi diskusi kedua ini, alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab. Sebelum kita lanjutkan kepada sesi ketiga, mau bertanya terlebih dahulu kepada Bapak, bagaimana Pak? Karena mungkin waktu sudah pukul 11.38 gitu. Apakah kita lanjutkan kepada sesi ketiga atau dicukupkan ya Pak? Mohon maaf Bapak, suaranya putus-putus Pak. Dicukupkan saja mungkin ya tadi. Suaranya memang putus-putus ya. Iya, Ma, bapaknya juga keluar. Oke. Udah di chat di grup tapi belum ada. Sugante jaringan Asep naungkul. Jelek nih. Iya Bapak, suaranya tadi putus-putus Pak. Diskusinya cukup aja, Jamal. Oke, baik Bapak. Ya, alhamdulillah teman-teman, karena mungkin waktu juga sudah menunjukkan pukul 11.41 dan sebentar lagi perkuliahan akan diakhiri. Jadi untuk diskusi pada hari ini dari kelompok 4 terkait dengan Islam dan ilmu pengetahuan kita cukupkan. Terima kasih kepada kelompok 4 atas pemaparannya yang luar biasa dan juga terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah ikut serta gitu dalam diskusi tadi. Sekali pertanyaan-pertanyaan yang bagus dan juga jawaban-jawaban yang disampaikan oleh kelompok 4 sangat luar biasa. Dapat disimpulkan gitu mengenai materi Islam dan ilmu pengetahuan yang ini, bahwa pada hakikatnya ilmu pengetahuan itu mencari kebenaran ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Dengan ilmu dapatkan dengan Islam itu merupakan agama yang universal yang berlaku sepanjang zaman dan bukan hanya terbuka
terhadap pembaharuan yang dilakukan ilmu pengetahuan, tetapi juga mendorong dicapainya kemajuan tersebut. Dan kita selaku mahasiswa, selaku agen perubahan, dan selaku umat muslim gitu yang telah mengetahui berbagai kondisi gitu Islam pada saat ini, ya harus bisa gitu untuk memperbaiki Islam ke depannya, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila selama berjalannya diskusi tadi terdapat perkataan yang tidak mengenakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih Jama sebagai moderator, bagus ya. Ke para penyaji juga bagus, itu banyak hal yang bisa kita gali dan memang perlu waktu yang cukup panjang sebetulnya untuk menjelaskan lebih rinci ya. Tapi Bapak coba beberapa menit ini untuk memberikan barangkali sedikit pencerahan Islam dan ilmu pengetahuan. Jadi Islam mendorong penguasaan ilmu pengetahuan. Al-Quran tadi sudah banyak dibahas bahwa Al-Quran itu mendorong untuk memperhatikan, menyelidiki, meneliti ciptaan Allah, yaitu ayat-ayat kauniyah yang dipandu oleh ayat-ayat kauliyah. Ayat kauniyah itu adalah ayat-ayat Allah, tanda kekuasaan Allah yang ada di alam. Ayat kauliyah adalah tanda kekuasaan Allah yang ada dalam bentuk firman, yaitu Quran. Quran akan mendorong penguasaan ayat-ayat kauliyah. Dan itu terjadi pada awal perkembangan Islam ya. Kita tahu tadi dibahas oleh saudara penyaji ya, bahwa pada awal perkembangan Islam itu peradaban Islam menguasai dunia, menjadi lokomotif peradaban Islam di dunia. Sampai kemudian menukik pada 7 abad berikutnya, lalu sampai pada kita justru kita berada pada kondisi jumud atau kondisi stagnan. Kalau dulu kita penguasa di bidang sains dan teknologi, ya, perintis sains, ya, hari ini kita konsumen, gitu ya, konsumen. Kalau kita kembali ke dorongan Al-Quran, memahami Al-Quran, maka Al-Quran itu mendorong terciptanya ilmuwan-ilmuwan muslim. Di dorongannya itu dorongan iman itulah yang mendorong orang, umat untuk menguasai sains dan teknologi. Sehingga dengan penguasaan sains maka keimanan menjadi kuat, gitu. Lalu dalam sejarah kita buktikan, tapi ketika umat Islam, peradaban Islam bersentuhan dengan Eropa yang waktu itu masih dalam kondisi kegelapan, masuk ke Eropa, lalu Eropa belajar dari Islam, dari peradaban Islam, lalu satu-satu motivasi dan nilai-nilai Islam di dalam sains itu dihilangkan. Lalu mereka kembangkan sekularisme. Akhirnya agamanya dibuang, didorong ke pinggir, lalu sainsnya dikembangkan. Lalu dimasukkan basic materialisme ke dalam ilmu. Sehingga akhirnya aspek-aspek yang non materi itu hilang dari ilmu. Nah, itulah kemudian peradaban Islam mundur, peradaban Barat dengan dimodali tadi pengembangan sains yang dikembangkan oleh umat Islam itu dikembangkan, dihilangkan aspek-aspek nilainya, lalu mereka maju dengan sekularisme dan materialisme, umat Islam itu mundur, dan kemudian dipelajari sekarang oleh umat Islam, kiblatnya berkembang berubah ke barat. Jadilah ilmu-ilmu yang kita pelajari ini sekarang, ilmu-ilmu yang dikenal dengan ilmu bebas nilai, values free. Ya. Silakan Anda baca Auguste Comte, khususnya di sosiologi. Ya. Bahwa ilmu itulah yang kita pelajari sekarang, ilmu yang sudah disekularisasi. Sehingga kita tidak akan menemukan Allah di dalam ilmu. Tidak akan menemukan. Anda dari SD, SMP, SMA itu juga netral.
agama dipinggirkan jadi sekuler seperti saat ini. Kita negeri ini sebenarnya negeri sekuler ya, walaupun ada ketuhanan Maha Esa. Karena ketuhanan Maha Esa dan iman takwa akhlak mulia di dalam undang-undang sistem pendidikan itu diserahkan kepada PAI gitu. Yang lain itu lepas dari iman takwa dan akhlak mulia. Kalau Anda belajar ekonomi nggak ada iman akhlak dan akhlak mulia, iman takwa dan akhlak mulia. Itu mah urusannya urusan PAI. Itu dikerdilkan sedemikian rupa sampai hari ini. Sehingga tadi pertanyaan ke Asep misalnya, kok kita nggak menemukan sih di pelajaran yang ada? Anda akan menemukan iman takwa itu di PAI, tidak ada tuh di bahasa Indonesia, bahasa Inggris, di matematika, di biologi, di sosiologi. Karena ilmu sudah dinetralkan sedemikian rupa. Nah itu juga menjadi salah satu mengapa muncul gerakan Islamisasi sains, ya. Mulai dari Ismail Razi Al-Faruqi di Amerika, ya. Kemudian di Malaysia ada Al-Attas, ada Ziauddin Sardar dari Pakistan dan sebagainya. Itu pun pilot projectnya tidak berjalan lancar. Bapak masih ingat itu tahun 80-an masih ada. Setelah itu terhenti. Bahkan kita di UPI itu mengembangkan itu. Salah satunya itu seminar PAI sebetulnya dalam rangka islamisasi itu. Sebab dalam konsep awal islamisasi yang Bapak bikin sendiri urusan ini ya, itu diharapkan lewat SPAI ini ada dosen, misalnya ekonomi, ada dosen ekonomi, ada dosen PAI, ada bapak, sehingga terjadi dialog gitu tentang disiplin ilmu ekonomi yang dikaitkan dengan Islam, sehingga terjadi dialog. Itu sampai hari ini kita tidak berhasil. Baru 3 tahun yang lalu lah, Bapak memberanikan diri membuat mata kuliah khusus di Prodi IPAI, karena kewenangan Bapak di IPAI kan, tidak di UPI gitu. Di IPAI dibuatlah mata kuliah Islamisasi Sains. Walaupun kita sadar IPAI itu melahirkan guru agama, tapi karena kita hanya punya itu, kita harapkan guru agama nanti alumni IPAI mampu berdiskusi dengan guru-guru ya di sekolah di mata pelajaran sehingga terjadi Islamisasi mata pelajaran gitu. Jadi sebatas itu yang kita punya kewenangan. Jadi hari ini mengapa kita seperti ini? Itu bukan memang sejarah seperti itu. Nah kalau bertanya mengapa sih dulu itu muncul, misalnya tadi dijawab oleh saudara penyaji, bagus juga. Memang waktu itu para ulama Islam itu concern, umat Islam itu concern terhadap Al-Quran tadi, dorongan-dorongan. Jadi mereka para ilmuwan itu sekaligus mereka seorang generalis itu, belajar fikih dulu, belajar segala macam, lalu belajar sains gitu. Belajar sains, sehingga motivasi Islam itu amat kuat, sehingga ada kajiannya dari Amir Shakib Arsalan, ada sebuah buku ya, Limadza ta'khudul muslimun wa taqaddamu ghairuhum, mengapa orang-orang Islam mundur dan orang-orang Muslim itu maju gitu ya. Salah satunya itu adalah kesimpulan dia adalah umat Islam makin menjauh dari Al-Quran. Jadi makin dekat kepada Al-Quran, makin maju peradaban Islam. Makin jauh dari Al-Quran, makin mundur peradaban Islam, termasuk sains dan teknologi. Hari ini Anda lihat, concern nggak umat Islam terhadap Qurannya? Makin dekat atau makin maju? Makin jauh? Jauh atau dekat? Kan bisa dipahami kan? Ini kasat mata di depan kita. Bahwa kita itu jauh dari Al-Quran. Walaupun tiap hari mungkin baca Al-Quran. Tapi ngerti nggak apa yang disampaikan di dalam Al-Quran? Kita mungkin tidak memahami. Sehingga kita lupa bahwa ada prinsip-prinsip ekonomi di dalam Al-Quran. Orang ekonomi juga nggak ngerti. Karena dijauhkan dari nilai-nilai Islam. Gitu. Anda sendiri tantangan bagi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi harus membalikan paradigma yang lain, ilmu-ilmu yang lain. Ilmu ekonomi itu dari materialisme melahirkan kapitalisme, melahirkan teori-teori ekonomi. Jadi yang harus dibaliknya itu paradigmanya. Jadi materialisme itu subjeknya manusia, penguasa gitu. Di Islam itu Allah. Jadi lillahi ma fis samawati wal ardh. Pemilikan mutlak itu oleh Allah. Nah, sementara di kapitalisme pemilikan mutlak oleh manusia.
Karena itu ini perjuangan yang cukup berat ya ilmu ekonomi. Ada memang sudah disampaikan tadi, sudah mulai ada misalnya bank muamalat, BSI segala macam. Tapi itu belum masuk ke dalamnya. Silakan dipelajari lagi. Baru sampai di pintu masuk. Kredit itu baru akad gitu ya. Lalu apakah ada antarodin di sana? Apakah tarodin itu baru sampai pada akad atau sudah ada proses-proses berikutnya? Sehingga ada ta'awun, ada saling bantu, atau apakah ketika Anda kredit dengan Bank Syariah Indonesia itu juga ada pembinaan dari bank ke usaha Anda? Atau hanya sekedar hitung-hitungan saja? Dari mana musyarakah itu kerjasamanya? Terjadi nggak kerjasama antara bank dengan nasabah misalnya? Musyarakah sehingga terjadi syirkah nanti bagi hasil. Itu juga mesti diperjuangkan lagi. Jadi mengapa itu maju? Karena kita concern umat Islam terhadap Al-Quran, maka majulah dia. Semakin jauh itu kita dari Al-Quran semakin mundur. Karena itu sekarang saja ya baru 35% UPI saja setelah pengentasan bahasa Al-Quran 65% yang bisa 65% yang bisa baca Al-Quran. Baca bukan mengerti, baca aja bahasa seperti itu. Di Indonesia barangkali itu gambaran orang intelektual ya di UPI itu. Apalagi awam, sangat jauh ke arah pemahaman, baru membaca saja itu kita belum sampai 100% atau 90%. Nggak apa gitu. Nah, apalagi kalau sampai ke pemahaman. Jadi bagaimana mengapa tadi dulu itu maju sedemikian rupa karena concern. Nah, beda dengan orang-orang Barat. Orang Barat itu maju karena meninggalkan kitabnya. Beda dengan Islam, dibalik. Ketika mereka meninggalkan Bible, majulah mereka. Karena dengan Bible terus mereka dalami, mereka tidak akan maju secara sains. Karena Bible itu banyak sekali pertentangan dengan sains-sains modern. Beda dengan Islam. Justru Islam itu sebaliknya dari itu. Semakin dekat kepada Al-Quran, semakin maju kita. Semakin jauh dari Al-Quran, semakin mundur kita. Orang Barat semakin dekat pada kitabnya, semakin mundur mereka. Semakin jauh, semakin kuat mereka. Karena itu sekularisasi tepat bagi orang Eropa. Karena apa? Dia menyingkirkan agama. Karena tidak akan maju lewat Bible gitu. Maka disingkirkan. Tapi beda dengan Islam. Jadi umat Islam jangan terpengaruh Barat maju karena sekularisasi. Karena sekularisasinya terhadap Kristen, terhadap Bible, bukan terhadap Quran. Jadi sering salah tafsir gitu ya. Di antara umat Islam sendiri yang mendambakan sekularisasi. Nah, kita gerakan lagi gitu ya. Bagaimana islamisasi sains ini? Jadi Bapak secara pribadi sedang mendalami itu ya. Mungkin juga sampai ke pelatihan nanti bagaimana guru-guru SD islamisasi mata pelajaran. Yang terjadi sekarang dicoba ya, karena sebetulnya kan Kurtilas itu memberikan peluang sebetulnya saudara kalau menjadi guru. Kurikulum 13 itu memberi peluang. KI1 spiritualisasi, sikap spiritual. Nah, harus diisi itu oleh Islam. Sayang guru-gurunya tidak ngerti bagaimana memasukkan nilai Islam pada mata pelajaran. Guru bidang studi itu. Karena tidak ada mata kuliahnya di UPI. Sehingga walaupun semangatnya besar, itu tidak terjadi ya. Para dialog Bapak dengan para alumni aktivis keagamaan, mengapa tidak terasa di sekolah islamisasi pada mata pelajaran, padahal Anda gurunya. Semangatnya tinggi ketika jadi mahasiswa UPI. Jawabannya adalah kami tidak dibekali dengan cara mengislamisasikan mata pelajaran. Nah, mestinya itu misalnya pendidikan ekonomi ada. Bagaimana spiritualisasi pelajaran ekonomi atau islamisasi sains misalnya untuk islamisasi ilmu ekonomi mestinya ada, di geografi ada dan sebagainya. Sehingga guru-guru nanti tidak parsial ngajar di sekolah. Semua orang bicara tentang Allah, baik lewat sosiologi, lewat geografi, lewat segala macam, IPS gitu. Ujung-ujungnya adalah kekuasaan Allah. Sekarang itu tidak ya. Jadi tantangan itu dari luar semakin keras hari ini dengan globalisasi,
di dalam ada polarisasi. Jadi umat Islam sendiri tidak sepakat dengan itu. Salah satu yang nampak, silahkan Anda teliti ya di UIN. UIN tidak mengembangkan islamisasi sains, karena UIN menganggap bahwa ilmu itu sudah islami, tidak harus diislamkan lagi gitu. Karena itu UIN tidak ada pada proyek ini. Yang ada justru di perguruan tinggi umum. Perguruan umum kayak kita di UPI, kita sadar bahwa pengaruh sekularisasi dan ilmu bebas nilai itu berbahaya. Jadi kelemahan dari dalam itu kita belum sepakat. Sementara dari luar tantangan semakin berat. Jadi hari ini dan ke depan tantangan Anda luar biasa nih. Luar biasa ya. Karena itu harus ada upaya di tiap-tiap mahasiswa muslim untuk mengembangkan islamisasi sains. Anda tidak belajar menjadi orang ekonom yang netral, tapi ekonom yang integral, mengintegrasikan nilai-nilai Islam pada ilmu ekonomi ya, atau pada pendidikan ekonomi. Nah, bagaimana caranya belajar ya? Kalau nanti ada ditawarkan oleh Prodi IPAI untuk mata kuliah islamisasi sains lewat MBKM, silakan Anda kontak di situ. Kita nanti akan bagi ya, ilmu sosial, ilmu halaman dan humaniora ya, sehingga kita masuk ke dalam bidang studi masing-masing. Itulah saudara, barangkali karena waktu kita terbatas, saya sebenarnya ingin ngomong banyak di sini, tapi karena kuliah kita terbatas waktu, sehingga mungkin nanti menjelang akhir ya, ada beberapa perkuliahan di akhir ketika seminar semua kelompok sudah tampil, mungkin kita bahas lagi mengenai islamisasi sains ini, sehingga membekali Anda bagaimana caranya pendidikan ekonomi ini mengintegrasikan Islam ke dalam ilmu ekonomi. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih kepada semuanya ya. Saudara-saudara, mudah-mudahan ada beberapa hal yang mungkin bisa saudara ambil pelajaran yang bisa dibawa nanti setiap saat mengubah persepsi Anda, khususnya dalam rangka islamisasi ilmu pengetahuan ini. Karena bagaimanapun kita tidak bisa balik lagi ke masa lalu, tapi kita akan menatap masa depan ya. Konon ahli sejarah itu menyebutkan turun naiknya sebuah peradaban per 7 abad. Abad ke-1 sampai abad ke-7 Hijrah kita menguasai peradaban. Abad ke-8 sampai abad ke-14 kita tidur nyenyak nih ya. Lalu abad ke-15 Hijrah ke atas gitu, itu saat-saat untuk kebangkitan umat Islam. Kebangkitan umat Islam tidak dari aspek politik, tapi dari penguasaan sains dan teknologi. Juga sistemnya kerajaan, ya. Abbas juga sistemnya kerajaan. Khalifah itu kan turun temurun, gitu. Jadi bukan karena kehalifahan Bani Umayyah, bukan. Karena khalifah-khalifah yang berkuasa pada saat itu concern terhadap pengembangan sains dan teknologi, sains ya, seperti itu. Bukan karena sistem, karena kehalifahan itu adalah pengaruh monarki dari Romawi. Jadi Bani Abbas itu kekuasaan berkutat di seputaran anak-anak Abbasiyah ya, Ibnu Abbas. Karena itu disebut Abbasiyah. Itu monarki sebetulnya dari sistem politik. Demikian juga Bani Umayyah, demikian juga yang lainnya. Jadi bukan dari sistem politik, tetapi dari kebijakan para khalifah yang juga khalifahnya macam-macam. Ada yang memang concern, ada juga yang tidak concern gitu ya. Jadi jangan bergantung pada jangan hanya dilihat sepintas bahwa dengan sistem khalifah yang ada itu baik Bani Umayyah maupun Bani Abbas itu turun temurun. Kebetulan saja anaknya misalnya Harun al-Rashid itu kebetulan sangat concern gitu ya. Tapi anaknya kan ya sih tidak begitu gitu. Jadi jangan serahkan pada orang gitu ya, pada orang. Jangan serahkan pada keturunannya. Karena itu harus ada kajian lebih dalam dari aspek politik juga. Sehingga misalnya bagaimana pengembangan sistem politik Islam ini yang concern terhadap pengembangan dakwah Islam gitu, termasuk dalam dorongan ke dalam penguasaan sains dan teknologi.
Itulah saudara-saudara, terima kasih kepada penyaji, udah bagus juga saudara-saudara. Ini lebih bagus dari yang lalu-lalu. Mudah-mudahan ke depan kita lebih meningkatkan lagi kualitas seminar kita. Terima kasih kepada semuanya. Mari kita tutup kuliah kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kuliah kita dijadikan Allah sebagai amal soleh dan menemukan ilmu yang bermanfaat. Sekian saja dari Fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.